warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nita dan Ibu Evi. Semoga sehat selalu ya hari ini. Walaupun kondisi ujian yang cukup lumayan deras, tapi kita tetap semangat ya. Oke, baik Ibu Nita dan Ibu Evi, kali ini kita akan membedah satu kasus ya. Bu Nita sebagai coach ya, dan Bu Evi Saya sebagai coach. Ya, Bu Evi sebagai coachnya ya. Dan hari ini pada tanggal 4 Oktober 2022, kita akan memulai kegiatan demonstrasi kontekstual yang terkait coaching. Dan kita akan bersama-sama nanti memulai demonstrasi ini, yang dimana kasusnya adalah seorang guru dalam proses pembelajarannya di kelas kesulitan memberikan materi pelajaran yang berhubungan dengan media, ya. Media yang terutama adalah IT atau komputer, sehingga guru tersebut berkonsultasi dengan coach, ya, mencari solusi terbaik bagaimana caranya agar guru ini bisa memberikan pembelajaran di kelas itu dengan media yang guru lain gunakan seperti itu. Oke, baik. Kemudian di sini saya coba bertanya dulu kepada coach ya, tentang apakah Bapak Ibu ini sudah berdiskusi tentang rubrik penilaian percakapan kita saat ini, tentang siapa yang menjadi coach dan coachnya sudah ya pastinya ya. Artinya kita sebagai coach dan Bu Evi sebagai coach. Baik, saya akan bertanya nih ya kepada Bu Rita ya. Bu Rita, kira-kira nih kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa ya Bu Rita? Baik, terima kasih Pak. Untuk kegiatan coaching hari ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya capai, yaitu salah satunya adalah saya ingin menggali potensi daripada coach saya Pak. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait untuk pengembangan diri coach. Jadi lebih banyak coaching akan memberikan ide-idenya Pak. Ide-ide pokok tentang apa yang akan dicapai ke depannya dari permasalahan ini. Begitu Pak. Ini memberdayakan coach ya. Memberdayakan coach, betul Pak. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya adalah Bu Nita ini bagian mana yang secara spesifik yang Bu Nita akan observasi itu? Memberdayakan coach di bagian pengembangan coachnya Pak. Jadi mengembangkan ide. Oh iya. Iya, jadi pengembangannya datang dari ide-idenya datang dari coach sendiri. Oke. Kemudian Bu Nita, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Yang Ibu harapkan apa pengembangannya? Ya, sebentar Pak, saya harus lihat ini. Yang pastinya merubah paradigmanya menjadi paradigma berpikir coaching ya. Mengeksplorasi ya mungkin itu kaitannya dengan mengembangkan coach terhadap ide-ide ya, mendorong ide ya, mendorong ide-ide daripada coaching. Baiklah, karena tempat sudah saya tanyakan, dan marilah kita memulai saja demonstrasi kontekstual ini. Yang menjadi coach adalah Ibu Rita dan menjadi coach adalah Ibu Evi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Evi. Hari ini cerah ya Bu. Walaupun ya agak sedikit-sedikit mendung, tapi kelihatannya hari-hari ini anak-anak sangat bersemangat ya Bu ya. Iya Bu Nita. Tapi tumben loh. Kayaknya akhir-akhir ini saya melihat Bu Evi agak sedikit diam ya. Apa maksudnya? Tidak bersinar gitu. Ada apa ya Bu? Bu Nita bisa aja. Gimana ya ceritanya? Ceritakan saja Bu, jangan sungkan. Kali aja dengan bercerita, Ibu bisa sedikit lega. Saya sih sebenarnya enggan bercerita sama Bu Nita. Takut mengganggu Bu Nita. Bu, boleh tidak nanti saya titip tugas saja untuk anak-anak ya Bu? Hari ini sepertinya saya malas masuk kelas. Loh, kok bisa begitu Bu?
Memangnya kenapa? Ibu Evi sakit? Tidak sih Bu, hanya akhir-akhir ini saya kurang semangat mengajar Bu. Oh, begitu. Eh, Kenapa demikian, Bu? Biasanya saya suka melihat Bu Evi orangnya kan ceria. Kok bisa tidak semangat? Kenapa, Bu? Iya Bu Nita, Eh, baiklah, nanti kita ngobrol lagi ya Bu, karena saya perlu Oh juga iya, mencari solusi untuk masalah saya iya, ini. iya. Baiklah, baiklah. Mungkin nanti disambung setelah kita selesai mengajar atau bagaimana, Bu? Iya Bu Nita, boleh. Boleh ya? Baiklah. Kalau gitu menunggu nanti ya, Bu. Baik Bu. Bu Evi, jam pembelajaran sudah usai nih. Gimana kalau kita melanjutkan kembali percakapan kita yang sempat terputus tadi ya? Di ruang UKS aja bagaimana, Bu? Biar agak sedikit lebih tenang. Boleh Bu, mari. Kita kan sekarang sudah di ruang UKS dan sudah tenang keadaannya. Nah sekarang silahkan deh. Bu Evi kalau mau bercerita apa saja yang Ibu rasakan supaya apa yang menjadi tidak enak Bu Evi bisa ceritakan. Silakan Bu Evi. Aduh, mohon maaf ya Bu, saya jadi menyita waktu istirahat Ibu. Apa-apa Bu Evi, kalau istirahat mah bisa ditunda. Kalau masalah nanti berlarut-larut kalau dipendam-pendam. Iya kan? Terima kasih Bu. Sebenarnya saya malu bercerita kepada Ibu tentang masalah saya, tapi saya harus menceritakannya karena saya juga butuh solusi dari permasalahan saya. Betul sekali. Betul sekali Bu Evi. Silakan ceritakan deh pelan-pelan, jangan Iya cepet-cepet. Bu, saya berharap mendapatkan win-win solution dari permasalahan saya ini nantinya. Amin. Iya, kita berharap demikian. Ibu utarakan satu persatu dulu. Yuk, ceritakan masalah Ibu. Jadi begini Bu Nita, kemarin Ibu Kepala Sekolah mensupervisi saya. Dan menurut beliau, pembelajaran saya membosankan dan monoton. Beliau menyarankan saya untuk membuat presentasi dan membuat video belajar. Saya menjawab bahwa saya masih belum mahir untuk membuat video pembelajaran dan juga mengoperasikan komputer. Tapi kelihatannya beliau kecewa pada saya. Padahal saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Tetapi jujur Bu, saya masih kurang mampu menguasai IT. Oh, begitu. Waduh, pasti perasaan Ibu waktu itu kecil hati ya Bu ya, terus kecewa ya Bu ya. Seperti itu nggak Bu, perasaan Ibu? Betul Bu, saya merasa tertinggal jauh dari guru-guru yang lain. Dan saya jadi nggak percaya diri untuk mengajar di depan anak-anak. Apalagi mereka terlihat bosan dan tidak menyimak apa yang saya ajarkan. Seperti itu. Apalagi yang Ibu rasakan? Apakah yang sudah Ibu lakukan agar permasalahan ini bisa selesai? Saya sebenarnya sudah belajar mengenai Microsoft PowerPoint, membuat video pembelajaran, di kanal YouTube, membeli buku referensi, tetapi ya karena kemampuan dasar komputer saya sedikit, jadi saya enggan membuka komputer. Pusing, apalagi kalau di rumah. Boro-boro Bu bisa buka komputer, sudah sibuk sama pekerjaan di rumah. Karena itu, jadi saya jadi tidak percaya diri untuk membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint atau membuat video-video pembelajaran, Bu. Oh, ya, begitu ya masalahnya. Jadi Ibu sudah berusaha sebetulnya ya Bu ya, belajar melalui platform-platform belajar, lalu dari YouTube sudah ya Bu ya, dari kanal YouTube ya. Lalu dari buku-buku referensi juga sudah ya Bu ya. Betul Bu, saya sudah sering belajar lewat media online, tetapi saya masih kurang mengerti kalau belajar sendirian Bu Nita.
Iya sih, betul. Kalau masalah itu, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu lakukan supaya Ibu bisa membuat video pembelajaran dengan PowerPoint atau membuat video belajar dengan Canva? Em, Kira-kira Ibu ini enggak punya bayangan enggak? Kira-kira siapa yang bisa mengajari Ibu nantinya? Setahu saya kan Bu Nita dan Pak Joun merupakan guru ANBK yang mendapatkan pelatihan komputerisasi dan mendapatkan pelatihan pembuatan PowerPoint dan video pembelajaran. Jika Ibu Nita tidak berkeberatan, apakah Ibu bisa membantu saya, Bu, untuk mengajarkan saya membuat video pembelajaran aplikasi Canva, KineMaster, dan sebagainya, dan membantu saya mengatur jadwal untuk belajar bersama Pak Jung On, Bu. Ya, kalau memang Bu Evi minta saran saya apakah bisa, ya sudah barang tentu saya mau membantu Ibu. Tetapi bagaimana nanti dengan Pak Jong-un, saya akan coba hubungi beliau. Apakah Pak Jong-un mau membantu Ibu? Saya membantu sebisa saya dulu. Ya Ibu Evi? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Bisa bantu sebisa saya, Bu. Iya, kita kan sudah lama temenan. Masa sih kalau Ibu punya masalah yang agak genting, saya tidak mau membantu. Lagian Bu Evi masih kaku aja kayak kanebo kering deh. Nah, sekarang kita bicarakan nih jalan keluarnya lebih lanjut. Rencananya nih, kalau saya sudah menghubungi Pak Jong-un dan Pak Jong-un bersedia untuk memberikan pelajaran kepada Ibu. Ibu rencananya hari apa? Mau diajarkannya, jadwal-jadwalnya? Iya, Bu. Saya mau diajarkan. Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau tiap Jumat setelah selesai mengajar, kita belajar tentang pelajaran itu ya, Bu Nita, agar jam mengajar saya tidak terganggu. Mudah-mudahan Pak Jong-un mau mengajari saya ya, Bu, meskipun proyeknya cuma thank you ya, Bu. Bisa aja Bu Sofi, Bu Evi ini Tapi kan kita udah nih ngobrol-ngobrol. Saya mau tanya dulu di komitmennya Ibu. Kalau ternyata Pak Jong-un sudah saya hubungi, lalu juga saya punya waktu untuk Bu Evi, apa komitmen Ibu terkait pengembangan diri Ibu ini supaya kedepannya Ibu bisa membuat video pembelajaran. Komitmen Ibu apa? Saya akan terus berkomitmen mengikuti tahap demi tahapan pembelajaran sampai saya bisa, Bu. Karena saya malu, Bu, setelah ditegur Ibu Kepala Sekolah. Saya ingin membuktikan kepada Kepala Sekolah bahwa saya mampu belajar demi pengembangan diri saya dan anak murid saya. Dan saya akan terus membuat murid-murid saya senang dan tidak bosan dalam pembelajaran saya, Bu. Bagus sekali Bu Evi. Memang Ibu selalu ingin berkembang. Itu bagus banget. Itu membuktikan kepada kepala sekolah bahwa Bu Evi bukanlah guru yang tidak mau belajar ya Bu ya. Cuma terkait tidak punya waktu, siapa yang akan mengajarkan ya Bu Evi ya. Jadi coba kita berpikir lagi ya Bu, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait pengetahuan Ibu? Sebenarnya saya tidak pernah tergabung dalam komunitas apapun juga, Bu. Jadi saya iya. Dan kreativitas saya juga tidak berkembang. Kalau Begitu. saya masuk dalam komunitas KKG seperti Ibu, apakah bisa, Bu? Bisa dong, masa tidak bisa? Bisa dong Bu Evi. Nah, saya ingin sekali bergabung dengan komunitas guru-guru. Kita bisa mengembangkan diri dan menambah pengetahuan dari rekan guru lainnya untuk saling bertukar pengalaman mengajar. Bukan begitu, Bu? Betul sekali. Pak Marus adalah ketua KKG. Coba nanti apakah kita bisa menghubungi beliau. Bu Evi rencananya mau ikut? Wah, saya mau ikut, Bu. Saya malu kalau dianggap tidak bisa lagi, Bu Nita. Apalagi dalam KKG ini banyak sekali pelatihan tentang LMS, Bu Nita.
Saya ingin belajar, platform belajar juga. Di sini saya bisa bertanya dan belajar sampai saya bisa tanpa takut diremehkan lagi oleh orang lain. Betul Apalagi sekali. saya melihat Pak Marus orangnya sangat peduli akan pendidikan Betul. dan Ya, pengembangan diri para guru di sini. betul. Saya jadi tidak sabar untuk segera belajar bersama Pak Jongpun dan bergabung dengan komunitas KKG Bunita. Alhamdulillah, akhirnya Bu Evi sudah bisa mengeluarkan unek-uneknya, pengen belajar video pembelajaran, juga ingin bergabung dalam sebuah komunitas. Menurut saya itu adalah satu pemikiran dan satu keinginan yang sangat baik sekali ya Bu Evi, karena terkait dengan pengembangan diri Ibu. Apalagi melihat komitmen Ibu yang begitu tinggi dedikasinya untuk anak-anak dan kepala sekolah ya, tidak ingin diremehkan lagi. Lalu saya cuma bisa berkata bahwa kalau seandainya Bu Evi ada kesulitan lagi atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, sebaiknya jangan sungkan Bu, ya Bu. Ibu bisa sampaikan kepada saya selaku rekan kerja Ibu di sekolah. Jadi nggak dipendem-pendem lagi, jadi Ibu kan jadi nggak kelihatan bersinar. Begitu kan ya Bu? Terima kasih Bu Nita, saya sudah merasa lebih baik dan lega rasanya telah menyampaikan apa yang menjadi masalah saya. Alhamdulillah, kalau masalah ini bisa diatasi oleh Ibu Evi sendiri dengan baik, itu betul-betul satu terobosan yang hebat. Syukur deh kalau Ibu Evi sekarang sudah merasa sangat lega dan sudah tahu mau kemana ya Bu ya. Jadi rencana tindak lanjut, Iya Bu Nita. Rencana tindak lanjut kita ke depannya adalah menghubungi Pak Jong-un. Pak Jong-un yang ganteng itu loh Bu, yang masih muda, ingat kan ya Bu? Oke, ya sudah. Kalau gitu saya mau melanjutkan lagi Bu Evi, sekiranya sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Saya akan pamit untuk kembali menemui anak-anak untuk pelatihan ANBK siang ini. Begitu Bu Evi? Iya Bu Nita, sekali lagi terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya ini ya Bu. Baik Ibu Evi, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Bu Evi, saya pamit dulu ya. Mari Bu Evi. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Nita dan Bu Evi yang sudah luar biasa dalam melakukan percakapan demonstrasi kucing ini. Kita tepuk tangan buat Bu Nita dan Bu Evi. Baik, izinkan saya ya untuk memberikan komentar tentang apa yang sudah didemonstrasikan dalam kegiatan coaching ini. Tentunya adalah dengan tahapan tirta ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya catat. Tadi ketika percakapan ini saya melihat jelas terlihat dan dengan kepala mata saya sendiri dan terdengar bahkan bahwa Bu Nita dan Bu Evi ini melakukan coaching terbebas dari penilaian, asumsi gitu ya. Fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh Bu Nita tadi, yang itu mengembangkan tentang memberdayakan coaching. Nah, itu saya bisa melihat tentang apa yang Bu Nita kembangkan terlihat sekali di sini. Ya. Kemudian Bu Nita ini juga jelas sekali bagaimana cara memberdayakan si kucing. Memberdayakan Bu Evi yang memerankan sebagai kucing, sehingga rencana-rencana aksi yang dilakukan oleh si kucing tadi itu juga sangat spesifik, mendorong ide dari kucing dan pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Ya. Kemudian kalau saya lihat dari alur tirtanya juga terlihat jelas sekali tentang tujuan yang dicapai. Tujuan dalam tirta tersebut, di mana tirta ini adalah tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, ya. Ini juga semua sudah terakomodir, di mana tujuan tadi antara Bu Evi dan Bu Nita dalam praktek konseling ini mencapai tujuan, di mana jelas bahwa kucing dan coach di sini mengajak diskusi. Ya, sehingga mengambil sebuah keputusan yang sangat jelas. Itu adalah salah satu tujuannya. Kemudian kalau saya lihat dari tirta yang berikutnya adalah mengidentifikasi ya.
di sini juga Bu Epi dan Bu Ita menjelaskan identifikasi, memberikan pertanyaan gitu ya, umpan balik gitu, yang mengarah kepada identifikasi potensi coach yang sudah jelas. Ya, kemudian coach juga di sini meminta Kuci atau Bu Epi untuk menceritakan tentang perasaannya kepada si coach, tentang apa yang selama ini dia belum bisa lakukan. Ternyata Bu Epi setelah dikonsultasi bahwa saya belum bisa komputer, belum bisa platform-platform belajar yang lain-lainnya seperti Canva, PowerPoint, sehingga pembelajaran membosankan dan tidak menarik di kelas. Itu ya, itu salah satu identifikasinya. Dan cerita yang berikutnya adalah rencana aksi. Nah, saya melihat juga tadi rencana aksi coach di sini, Bu Nita meminta Kuci, meminta Bu Epi, apa sih rencana yang dilakukan ke depannya tentang agar bisa menjadi guru yang profesional dalam hal IT seperti itu ya. Dan tadi kan sudah jelaskan dia berusaha belajar mencari referensi di buku-buku gitu ya. Kemudian si Kuci juga akan mencari dengan media online, kanal di YouTube secara rutin seperti itu. Nah, itu rencana aksinya seperti itu. Dan kemudian tahapan cerita yang berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, saya tadi perhatikan percakapan ibu berdua ini luar biasa. Ternyata tanggung jawab yang menjadi tugas Bu Epi di sini adalah menjalankan latihan sendiri secara rutin ya, belajar secara online, kemudian meminta bantuan kepada salah satu guru yang bernama Joun ya, dengan jadwal yang ditentukan oleh Bu Epi dan Mbak Joun tersebut, sehingga apa yang Bu Epi khawatirkan selama ini akan berjalan dengan baik ya, dan tentunya akan bisa memberikan terbaik di kelasnya nanti, membuat presentasi dengan platform-platform belajar yang sudah ada seperti PowerPoint gitu, Canva gitu kan. Dan ada satu lagi tertarik banget buat saya itu. Ternyata Bu Epi ini juga ingin masuk ke dalam kelompok kerja KKG gitu ya. Nah, itulah tanggung jawab Bu Epi ya, sehingga ada rasa rangsangan yang sangat tinggi agar Bu Epi mampu memberikan terbaik di kelas nanti, sehingga pembelajaran tidak membosankan, pembelajaran tidak boring dan sangat menyenangkan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa hal yang sudah saya berikan komentar terhadap demonstrasi kontekstual di Kucing ini antara Bu Epi dan Bu Nita. Secara keseluruhan sudah bagus, saya jempolkan 2 tangan ya. Mungkin dari saya untuk komentar hasil demonstrasi percakapan coach yang diterangkan oleh Bu Nita dan coach oleh Bu Epi cukup sampai di sini saja ya. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nita dan Pak Narim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin di sesi kedua ini langsung saja ya. Saya ingin menanyakan apakah sudah dibicarakan siapa yang menjadi coach dan menjadi coaching? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Untuk Pak Narim, bagian kompetisi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Oke, saya mengobservasi tentang mendengar aktif, Bu. Aktif ya. Baik. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak? Indikator itu bebas dari adjustment gitu, asumsi, kemudian mengundang pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya seperti itu. Baik, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nita? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, ya. Saya mendapatkan informasi, katanya anak ibu sedang ada masalah ya tentang anak ibu. Bisa saya bantu, Bu? Betul Pak, saya sedang ada masalah nih Pak.
Mungkin Bapak bisa bantu, Pak. Iya, iya. Oh, begitu. Baik, baik. Bisa. Iya, Pak. Ya. Jadi masalahnya begini, Pak. Saya mau nyampein ke siapa, saya bingung. Makanya saya maunya sampein ke Bapak aja, Pak. Oh, gitu. Baik. Sekarang coba Ibu ceritakan deh kepada saya ya tentang permasalahan yang Ibu hadapi saat ini melalui diskusi ya. Saya bisa sedikit membantu mungkin nanti ya sebelum berlanjut kepada diskusi ini kira-kira apa sih tujuan yang akan kita harapkan dalam percakapan ini kita? Jadi Pak, saya berharap tujuan dari percakapan kita ini akan menghasilkan suatu solusi dari masalah saya, Pak. Masalah yang menurut saya berkaitan dengan masa depan anak saya, Pak. Jadi karena ini adalah satu hal yang penting gitu, Pak. Jadi saya harus berhati-hati dalam memutuskan keputusan ini, Pak. Begitu, Pak. Oh, begitu, Berita. Baik, Berita. Betul, Pak. Sekarang bisa nggak, Bu, Berita cerita apa sih sebenarnya permasalahan anak itu saat ini yang Ibu hadapi? Baik, Pak. Jadi baik, terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Anak saya yang pertama kan laki-laki, Pak. Mute, unmute, Bu. Suaranya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya ada gangguan sedikit, Pak. Ya, nggak apa-apa, biasa. Anak, Pak, lagi ini jadi ada gangguan sedikit. Jadi iya, Pak. Anak saya kan laki-laki nih, Pak, yang pertama. Nah, kebetulan saya sering cerita sama anak saya, cita-cita kamu apa gitu. Aduh. Maaf, Pak, sebentar, Pak Narim. Ya. Ya, mohon maaf ya, Pak. Tadi Ya, ada. Oke, lanjut dimaklumin Bu Rita. Iya, Pak. Nah, anak saya ini yang laki-laki, Pak, cita-citanya mau jadi TNI. Nah, sekarang nih anak saya sedang mengikuti bimbel di salah satu bimbingan belajar di Depok, Pak, untuk mendapatkan kesetaraan ijazah gitu, Pak, setingkat SMA. Karena ketika lulus SMP pesantren melanjutkan langsung ke sekolah khusus Taufis Quran, Pak. Setelah mendapatkan ijazah SMA, rencananya nanti mau langsung kuliah ke Mesir. Maunya saya kan, Pak, sebagai ibunya ya nerusin dulu, Bu Yaon nerusin dulu gitu loh. Nerusin dulu jadi akmilnya gitu kan. Kalau jadi akmil itu kan jelas ya, Pak. Misalnya kalau ini sudah langsung belajarnya sudah terikat dengan dinas gitu kan ya, Pak ya. Kalau ke Kairo Mesir dulu kan bisa ditunda, maksud saya gitu loh, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Harus yang mana dulu nih? Apakah harus ke akmil atau dia mengikuti kemauannya dulu, Pak, ke Mesir? Kalau nanti saya paksakan keinginan saya, takutnya anaknya nggak mau, Pak. Tapi kalau nggak begitu, ya kapan lagi? Maksud saya begitu loh, Pak. Oh iya, baik. Oh sekarang ini saya tanya, alasan Ibu apa sih sampai ingin sekali masuk anak akmil gitu? Ya karena kan saya ingat sama dia dulu ngomongnya katanya cita-citanya mau jadi akademi militer. Ya kan, Pak. Lalu ya saya tertarik karena kan kalau kayak akmil gitu kan, Pak, dia ada ikatan dinas. Jadi ibarat kata kalaupun lulus nanti nggak usah repot-repot cari kerja, begitu loh, Pak. Ya kan, Pak. Jadi kalau udah lulus, terus ada ikatan dinas, dia langsung saya mau kirim ke Magelang, Pak. Ya.
Sementara anak saya maunya kuliah dulu di S1 di Mesir. Saya kan bingung jadinya, mau yang mana dulu nih, gitu loh Pak. Saya khawatir kalau nantinya dia ke sana terlalu mandiri, dia nggak mau pulang lagi Pak. Apalagi kalau misal dia lihat di sana ada yang cantik-cantik, mau pulang ke Indonesia. Gitu Pak, saya begitu. Jadi aduh, saya pusing jadinya Pak Narim. Ya. Aduh, cita-citanya luar biasa itu ya. Iya, Saya Pak. bangga itu. Cuman gini ya, saya tuh menurut Ibu nih ya, kira-kira tuh yang tepat yang mana gitu. Ketika Ibu memilih pilihan, apakah Ibu mengikuti kemauan si anak atau mengikuti kemauan Ibu sendiri ya? Ya, maksud gini, coba deh, agar caranya Bapak itu, Ibu tuh lebih bijak gitu untuk memutuskan permasalahan ini, agar bisa diakomodir tentang cita-cita anak Ibu gitu. Jadi kira-kira pilihan yang Ibu ini mengikuti kemauan anak atau kemauan Ibu gitu loh, untuk hal pendidikan khususnya ya. Di mute, unmute Bu. Iya Pak. Saya sih bingung ya Pak, harus mengikutinya gimana ya Pak. Kalau saya mengikuti keinginan saya sendiri, ya nanti anaknya nggak mau ya Pak ya. Khawatir kalau saya terlalu memaksakan kemauan saya, hasilnya tidak baik. Begitu sih Pak. Artinya Ibu sudah bisa mengambil sebuah risiko ya, ketika keputusan ini diambil akan seperti apa risikonya nanti ya. Yang berarti Ibu lebih bijak dong untuk memutuskan kasus seperti ini, agar artinya Ibu mengikuti kemauan anak sendiri ya, untuk kebaikan nanti seperti itu. Iya sih Pak, saya lebih, ya pertimbangannya saya ngikutin anak saya mau kemana, meskipun dalam benak saya tuh berkecamuk ya Pak, namanya orang tua. Ya saya cuma bisa berdoa ya Pak ya, tahajud tiap malam, supaya anak saya ke depannya, ya mungkin lewat restu dan doa saya, Amin. sukses ya Pak untuk mencapai cita-citanya begitu Pak. Amin, bagus sekali. Sekarang keputusan yang Ibu ambil itu sudah cukup bijak ya. Saya sih melihat seperti itu. Karena memang kalau bisa kita sebagai orang tua itu mengikuti apa yang anak inginkan. Karena mereka sudah memilih salah satu tujuan masa depannya seperti apa. Ya kita sebagai orang tua ya memilih saja kemauan anak seperti apa. Tetap dengan memberikan motivasi, memantau, mensupport gitu ya. Ya semoga anak Bu Rita nanti sukses ke depannya. Amin. Amin. Jadi ya menurut saya mungkin itu yang terbaik kali ya Pak ya. Iya. Oke, sekarang kira-kira rencana ke depannya yang Ibu Rita lakukan itu apa kira-kira? Saya akan membuat sebuah perjanjian Pak sama anak saya. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa anak saya memang punya komitmen yang tinggi untuk berkuliah di jurusan yang dia pilih sendiri. Saya minta komitmennya Pak. Ya, bagus sekali. Ya. Dengan komitmen tadi, mungkin dengan perjanjian yang Ibu buat, mungkin harapan saya juga sangat besar. Nantinya dia lebih mantap ya, lebih mantap ketika menjalaninya itu lebih enjoy ya. Karena ini merupakan salah satu tahapan penting dalam meniti karir ya di masa depan. Iya. Ya. Oh iya, mungkin ada rencana lain selain yang tadi Ibu lakukan komitmen. Rencananya sih saya akan kasih kursus anak saya Pak, belajar bahasa Arab sebelum berangkat ke Mesir, karena kan itu menjadi modal utama dia ya Pak ya, untuk studi pembelajaran Islam di Mesir. Begitu Pak. Oh bagus sekali, luar biasa. Iya Pak. Itu bahasa Arab susah loh itu. Iya betul Pak. Iya Pak, seperti itu. Jadi Ibu sudah punya rencana seperti itu,
itu ya alhamdulillah ya ada solusinya ya. Artinya masalah itu Ya. sekarang yang Ibu hadapi ini sudah ada solusinya. Kira-kira komitmen apa lagi nih yang rencana aksi yang mungkin Ibu jalankan kepada Ibu Ya. untuk melaksanakan aksi berikutnya apa kira-kira? Saya akan memberikan pembekalan lah Pak. Kalau memang anaknya memang sudah kepinginnya ke Mesir, pasti selain pendidikan agamanya akan saya tambahkan ya pembelajaran bahasa Arabnya juga saya akan tambahkan ya paling tidak menabung lah Pak ya pasti Betul karena sekali, biayanya Bu kan Nita. tidak sedikit Tidak, ya Pak. betul. Jadi saya pasti akan mulai menabung untuk anak saya biaya hidupnya dan akan memberikan pembekalan juga supaya dia di sana bisa hidup Pak, bisa bekerja di sana. Ya, bagus sekali rencana yang Ibu Nita inginkan itu. Saya rasa semoga nanti ke depannya anak Ibu menikmati tentang perkuliahannya gitu kan. Kemudian sukses Iya, Pak. kemudian hari dan sangat luar biasa tadi rencana-rencana yang Ibu sudah lakukan ya. Nah, dengan perbincangan hari ini saya sih berharap permasalahan yang Ibu hadapi saat ini terselesaikan dengan baik gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nita sudah bersedia untuk Saya yang berdiskusi berterima dengan saya. kasih Pak. Saya yang berterima kasih, saya ganggu Pak Narim jadi Sama-sama Bu Nita. gimana Sorry. ya Pak Narim? Soalnya kan yang setahu saya kan anak Pak Narim juga ada yang di Akmil tuh Pak. Betul. Saya tuh, ada yang di Akmil jadi saya kayaknya Pak Narim ini punya anak yang di Akmil nih. Ya. Nah, saya nanti bisa tanya sama Pak Narim kira-kira Pak Narim itu nyuruh anaknya atau anaknya mau sendiri. Ya, betul. Ya, ini salah Jadi satu kita sharing ya Pak. betul. Ini salah satu referensi juga kepada Bu Nita. Jadi bisa bertanya kepada yang sudah ajak gitu ya. Betul. Dan Makanya saya cari Bapak dari kemarin. dan anak saya Biasanya kebetulan ada juga informasi. saya tuh tidak memaksakan anak saya dan saya memilih keputusan anak saya. Artinya apa Iya, yang betul. diinginkan dia punya kedepannya sudah risikonya sudah tanggung sendiri. Artinya kita Begitu sebagai ya orang Pak. tua hanya memberikan Iya, Pak. doa yang terbaik. Betul Pak. Iya Pak Narim. Maka dari itu saya minta saran sama Bapak. Ternyata Bapak juga sama ya Pak ya. Iya Bu Nita. Ya Pak. Akmil ya Pak. Mudah-mudahan begitu, sukses ya. Pak. Iya Nanti Pak. ketemu dengan anak saya di Akmil ya. Oh iya, iya Pak. Nanti kalau ini saya tanya lagi deh sama anak saya, Ya, dia mau boleh. benar kemana gitu. Nanti kalau Boleh. ini bisa ngobrol sama anak Ya, Bapak. boleh Pak. konsultasi ke anak saya juga nanti bisa Iya WA. Pak. Nanti saya Siap. jawab Terima di nomornya kasih. ya. Baik Pak Narim. Terima kasih sebelumnya Bapak. Mohon maaf ya Pak. Iya, sama-sama Bu Ganggu Nita. Bapak. Semoga bermanfaat ya. Baik Bapak. Terima Ya. kasih Bapak. Mohon doanya. Baik, amin. Ini Sama-sama bisa berdoa jadi ya. ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Narim. Sama-sama Ibu Sebelumnya Nita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi. Baik, luar biasa. Baik Bu Nita dan Pak Narim, tadi saya mencatat dan mendengar pada saat coaching Bapak Narim terbebas dari asumsi dan penilaian fokus pada area yang ingin dikembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Di sini juga Bapak sudah melakukan saat coaching menanyakan yang indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Terus Bapak juga sudah melakukan penilaian yang juga ingin Bapak kembangkan dan semuanya sudah sesuai dengan alur cerita di mana yang tujuan utamanya itu menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya Pak Narim sudah menyampaikan tujuan yang ingin disampaikan dengan cukup jelas. Ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachnya coachingnya tentang anaknya yang ingin masuk ke Akmil demi masa depannya. Di mana sehingga si coaching ini secara hati-hati juga membuat keputusan. Ya. Terus untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada indikasi potensi coach, menurut saya Pak Narim juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar anaknya bisa tertarik untuk mengikuti pendidikan Akmil tersebut dengan menyampaikan alasan
dengan menyampaikan alasan apa untuk memilih Akmil dan mengajukan cara yang bijak dalam mengakomodir keinginan si coach, anaknya coach tersebut. Dan dalam rencana aksi juga memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini Pak Narim dengan sangat jelas memberikan umpan balik dalam rencana aksi dengan membuat sebuah perjanjian, ya, sehingga dengan harapan anak tersebut akan lebih mantap dalam memutuskan. Juga menanyakan rencana ke depannya itu seperti apa. Yang berikutnya mengenai tanggung jawab, ya, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini Pak Narin juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh si coach tersebut untuk mengambil keputusan yang dipilihnya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya ucapkan selamat sore kepada Pak Narim dan Ibu Evi yang hari ini akan membahas tentang coaching ya Bu ya, coaching kita. Sebelumnya kita prasupervisi dulu, apakah Bu Evi dan Pak Narim sudah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ini, siapa yang akan menjadi coach dan siapa yang akan menjadi coachnya? Sudah Bu? Sudah Bu. Sudah ya, yang akan menjadi coachnya adalah Ibu Evi. Ya. Baik. Lalu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apa Bu Evi? Kompetensinya yaitu saya menanyakan tentang, maaf, saya menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang aktif ya Bu ya. Ya, yang aktif. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Jadi saya ingin coach saya memberikan pertanyaan ya, dan saya akan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Baik, lalu indikator ketercapaian daripada tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan apa saja Bu? Indikatornya? Indikatornya coach bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan. Gitu ya, berarti ada bebas dari judgement. Bebas dari judgement dan penilaian juga. Oh, baiklah. Baik, setelah kita melakukan prasupervisi, kita bisa memulai. Untuk mempersingkat waktu, kita memulai saja. Silakan, saya berikan waktu kepada Pak Narim dan Ibu Evi untuk memulai. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narim. Waalaikumsalam, Bu Evi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bisa minta waktunya sebentar, Pak? Oh, bisa sekali. Kebetulan lagi senggang nih, udah selesai pembelajaran, sudah selesai belajar. Tapi mungkin agak sedikit lama, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, demi Bu Evi saya kasih waktu banyak. Iya, akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak seperti orang bingung dan tidak semangat. Kalau saya boleh tahu, kenapa ya Pak? Iya Bu Evi, sebelumnya terima kasih nih Bu Evi karena itu sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ya, saya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu, dan saya juga ingin tahu apa penyebabnya gitu Bu. Apa yang membuat Bapak bingung? Mungkin mau mendiskusikannya dengan saya saat ini? Dan apa yang ingin Bapak capai dari hasil diskusi kita pada hari ini? Gini loh Bu Evi, saya tuh bingung dengan murid saya ya Bu. Saya merasa kalau saya kurang nyaman dan kesal dengan salah satu murid saya itu loh, yang bernama si Ajun. Mungkin Ibu tahu Ajun ya. Dan anaknya itu susah sekali mengikuti pelajaran yang saya ajarkan untuk dia itu. Nggak paham-paham. Kalau dijelasin ini padahal sudah dijelaskan berkali-kali, nggak ngerti-ngerti juga. Sampai-sampai, saya emosional tuh saya menghadapi si anak itu. Maksudnya anak murid Bapak itu tidak memahami pelajaran Bapak? Ya seperti itu. Jadi
saya tuh berusaha ya menjelaskan materi pelajaran yang sudah saya jelaskan ke si Ajun berkali-kali gitu. Tetap saja dia sangat sulit memahami pelajaran. Baik, Pak. Coba Bapak ceritakan ke saya bagaimana proses Bapak memberikan penjelasan kepada anak murid Bapak tentang pelajaran Bapak tersebut. Sebenarnya si Ajun itu anaknya baik ya Bu ya. Daya tangkapnya juga, cuman ya daya tangkapnya yang kurang dalam memahami pelajaran. Anaknya sih baik banget gitu, cuman lemah dalam hal pembelajaran. Dan saya bingung juga bagaimana cara menjelaskan ke Ajun gitu kan, agar Ajun itu lebih memahami ketika materi yang saya sampaikan itu lebih mengena gitu. Jadi Ajun itu susah menangkap penjelasan dari Bapak ya Pak ya? Ya betul. Nah, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk memberikan penjelasan pada anak murid Bapak tersebut? Kemarin sih saya sudah bilang ke Ajun, dan saya minta juga ke Ajun untuk menyimak dengan sungguh-sungguh gitu. Setiap penjelasan dari saya, tolong kamu simak, ya, simak sebentar, kemudian baru saya bilang seperti itu, baru saya jelaskan. Tapi Ajun bilang lupa lagi. Padahal saya tuh udah berusaha semaksimal mungkin memberikan dia pembelajaran yang nyaman gitu. Ya artinya ini anak ini benar-benar banget nggak nyambung gitu. Jadi mesti kayak gimana lagi, saya tuh bingung untuk menghadapi si Ajun ini. Makanya tuh saya lihat ketika ulangan, ketika PTS itu nilainya selalu di bawah KKM gitu. Bagaimana dengan pembelajaran yang lain, Pak? Pelajaran yang lain juga rata-rata sama ya, lagi matematika tuh susah sekali gitu. Karena pelajaran yang ditakuti semua anak sekarang matematika, termasuk Ajun juga seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti anak murid Bapak tersebut sangat sulit sekali memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan ya, secara klasikal mungkin ya Pak ya? Betul sekali Bu, betul. Baik Pak, berarti Bapak sudah tahu ya penyebabnya? Sudah tahu Bu. Bapak merasa kesulitan dalam memberikan penjelasan pelajaran kepada murid Bapak. Terus ada lagi nggak yang Bapak pikir itu menjadi hambatan dalam menjelaskan pembelajaran tersebut? Sepertinya tidak ada Bu ya, karena Ajun ini anaknya baik dan tidak nakal gitu. Mau mendengarkan penjelasan saya panjang lebar gitu. Cuma sayangnya si Ajun ini sulit sekali memahaminya dan bikin saya itu emosi setiap hari gitu. Apa Bapak sudah mencoba cara lain, Pak? Nah itu dia, saya mencoba dengan cara lain gitu kan. Pertama saya diskusi dengan si Ajun gitu, bagaimana caranya agar si Ajun bisa memahami pelajaran saya gitu. Kemudian saya juga di situ bagaimana caranya Ajun ini saya berikan pembelajaran spesial lah buat si Ajun ini, agar Ajun mampu memberikan penangkapan yang baik terhadap apa yang sudah saya berikan. Setiap anak itu kan berbeda ya Pak. Apa menurut Bapak Ajun itu dia cara belajarnya itu modelnya apa tuh Pak? Kan ada yang visual, audio visual, termasuk apa tuh kira-kira Pak menurut Bapak tersebut? Kalau saya sih melihatnya si Ajun ini lebih mudah untuk gambar ya, atau melihat film, kayak ini visual ya, visual gitu. Karena ketika saya memberikan satu pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran fokus misalnya, saya setel video, ya dia menangkap sih, bisa jawaban dari saya bisa, pertanyaan dari saya bisa dijawab oleh si Ajun. Mungkin dia lebih cenderung ke visual gitu kan. Karena kan memang nggak semua pelajaran itu saya harus memberikan dengan sistem di kelas gitu dengan menggunakan fokus gitu. Nah, berarti sudah jelas ya Pak ya. Berarti Ajun itu lebih ke visual ya Pak ya. Nah, kira-kira ke depannya apa yang akan Bapak lakukan? Saya sih gini rencananya tuh nanti saya akan menghubungkan satu materi ke materi yang lainnya gitu agar lebih mengena kembali gitu, dari gambar, kemudian saya buat diagram, kemudian saya bikin kayak peta pikiran gitu loh. Apa namanya tuh yang
mind map gitu ya Bu ya, seperti itu kan sih. Wah, bagus sekali itu Pak. Kira-kira dari yang tadi Bapak sebutkan, mana yang menjadi prioritas utama? Mungkin yang lebih prioritas adalah tadi tentang mind mapping tadi ya. Saya akan membentuk sebuah pembelajaran dengan mind mapping. Saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik gitu, sehingga bisa mengembangkan dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Nah, selain yang tadi Bapak sampaikan, mengajak Ajun berkomunikasi, map mapping, ada lagi kah yang ingin Bapak lakukan? Mungkin saya nanti akan membuat komitmen ya kepada si Ajun tentang menjalankan rencana-rencana yang ke depannya. Itu mungkin setelah nanti saya akan menemui Ajun setelah pulang sekolah, kemudian saya akan membuat janji untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kepada si Ajun tentang bagaimana pembelajaran si Ajun ini lebih baik lagi. Mungkin saya juga akan panggil orang tua. Mungkin orang tua kan di sini juga berperan penting ya, sehingga guru kita di sini juga nanti nggak hanya sekedar memberikan satu arah saja, tapi juga ibunya juga support besar. Alhamdulillah, saya suka sekali dengan apa yang kita capai pada diskusi kita hari ini, dengan tadi Bapak menyampaikan komitmen ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan komitmen tersebut, kira-kira Bapak akan dibantu oleh siapa Pak? Komitmen itu nanti mungkin saya minta bantuan dari orang tuanya tentunya ya, karena orang tuanya ini kan adalah seorang yang memang dihadapi sama Ajun setiap hari. Nah, komitmen ini juga nanti saya berikan kepada orang tuanya untuk membantu saya pembelajaran Ajun yang agak telat untuk mengambil pembelajaran yang saya berikan. Mungkin nanti komitmen itu saya bantu kepada orang tuanya, ibunya mungkin seperti itu. Nah, kapan kira-kira Bapak akan menjalankan komitmen tersebut? Saya sih punya rencana gini, mungkin nggak setiap hari ya, mungkin seminggu sekali lah gitu. Seminggu sekali nanti saya akan mencoba untuk datang kepada ibunya, ya. Kemudian nanti saya berkunjung ke rumahnya, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi komitmen saya mungkin seminggu sekali saya akan lakukan. Ide yang baik sekali, pasti Bapak bisa. Alhamdulillah, kita sudah menemukan jalan keluarnya ya Pak ya. Oh ya Pak, terima kasih untuk waktu diskusinya, karena akhirnya kita dapat menemukan jalan keluar bersama-sama. Mudah-mudahan permasalahan Bapak ini dapat segera teratasi ya Pak ya. Sama Bu Evi, saya juga terima kasih banyak karena Ibu sudah memberikan jalan keluar buat saya untuk permasalahan si Ajun ini. Terima kasih Bu. Sekali lagi saya Baik Bapak, jika sudah tidak ada yang disampaikan, saya pamit dulu ya Pak ya. baik Bu, saya juga pamit. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Narim dan Ibu Evi. Sebelum kita ngobrol ke berikutnya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Yuk, kali Ibu Evi betul-betul sudah nyaman ya untuk menjadi coach karena beliau bisa menyampaikan apa yang menjadi untuk apa sih ya, merangsang pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan si coach betul-betul dengan tenang. Tadi ada beberapa yang saya lihat ya menarik karena ada rencana-rencana aksi yang keluar dari coach sendiri. Sebetulnya di sini adalah talk aktif ya, mendengar aktif. Tapi ternyata di samping mendengar aktif, ternyata ada kompetensi-kompetensi lain yang Bu Evi bisa kembangkan. Salah satunya yang tadi saya utarakan itu adalah pengembangan coaching ya. Terus lalu dari percakapan tadi saya tidak mendengar Bu Evi melakukan asumsi-asumsi atau judgement serta asosiasi serta dapat menangkap emosi ya, emosi daripada Pak Narim tadi karena kewalahan sama
muridnya ya, si Ajun yang sudah berkali-kali dijelaskan tapi nggak mudeng-mudeng. Jadi Bu Evi sudah bisa menangkap perasaan gitu loh, menangkap emosi daripada Koci. Lalu selalu menanyakan pertanyaan terbuka yang berasal daripada mendengarkan tadi dengan menanyakan apakah yang rencana aksi ke depannya yang mau diambil oleh Pak Narim berkaitan untuk solusi bagi Ajun yang sulit belajar karena pembelajarannya bisanya pakai visual begitu ya Pak ya. Lalu dari alur Tirta tadi identifikasi masalah itu betul-betul lengkap. Masalah ini anak tuh apa itu benar-benar Koci menerangkan dengan baik dan Bu Evi mendengar, menangkap itu semua. Serta ada tanggung jawab yang nantinya ke depannya menjadi komitmen bersama dengan orang tua. Dan yaitu keberhasilan itu memang betul melibatkan banyak pihak, dalam hal ini adalah orang tua murid. Saya sangat mengapresiasi karena menurut saya penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini dari mendengar aktif, salah satunya itu bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi Koci, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan itu tercapai semua. Terima kasih sebelumnya. Apakah Pak Narim dan Bu Evi merasa penilaian ini cukup atau apakah ada menurut Pak Narim dan Bu Evi itu ada yang belum ternilai? Saya rasa dari pengamatan Bunita ini kayaknya udah semua ada akomodir luar biasa, bagus Bunita. Terima kasih banyak atas penilaiannya. Terima kasih Bapak. Baik, sekian kalau tidak ada lagi, sekian penilaian pengamatan saya. Semoga kedepannya kita bertiga bisa menjadi seorang Koci yang baik dan memiliki. Amin. Terima kasih Pak Narim, Bu Evi. Baik, terima kasih semuanya Bu Evi, Bunita, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembelajaran ini. Semoga kedepannya ketika ada kelompok berikutnya kita lebih semangat lagi. Ya, baik, saya tutup aja ya. Saya tutup. Baik Pak Narim, Pak Bu Evi. Terima kasih banyak. Terima kasih dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tutup Pak ya. Narim. Saya N ya. Siap.